Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deadset PCP. Balik lagi di channel Deadset PCP, channel yang menampilkan unit PCP premium pilihan tepat orang hebat ya. Hampir lupa tuh tadi tagline-nya ya. Nih, saya mau kasih bocoran bahwa Deadset PCP mengeluarkan produk terbaru modelannya. Saya pastikan sobat pasti akan terkesima dengan unit yang satu ini. Nah, bocoran dari buku manual yang satu ini memberitahu bahwa unit yang akan kita tampilkan itu adalah unit dengan power medium game, small sampai medium game. Kira-kira bagaimana bentukannya, bagaimana modelannya, dan saya akan review spesifikasinya seperti apa. Pantengin terus, jangan kemana-mana, tetap di Deadset PCP. Oke sobat Deadset PCP, jadi pastikan sobat tonton video ini sampai beres ya, karena saya akan tampilkan unitnya itu nanti di pertengahan video. Di awal ini saya akan membacakan terlebih dahulu ya bagaimana spesifikasi dari unit yang akan kita bahas di episode kali ini ya. Ini merupakan amplop yang dimana amplop ini berisi surat STKS ya, buku manual tadi, dan juga beberapa dokumen lainnya ya. Nah, ini saya akan sebutkan ya, karena di STKS itu mencakup biodata konsumen dan juga spesifikasi unit. Nah, tenang aja, kalau misalkan biodata konsumen itu kami jamin aman, tidak akan dipublish kemana-mana ya. Ini saya hanya mau sampai melihat aja contekan gitu ya, bagaimana spesifikasi yang diorder oleh salah satu customer kami ini ya. Dia request modelnya, dan kita akan jadikan ini produk terbaru di Deadset PCP. Jadi sobat yang mau order, saya yakin ini akan memberikan kesan yang berbeda ketika sobat order unit PCP yang waktu sebelumnya ya. Pokoknya yang pernah order dari Deadset PCP juga, kalau order lagi unit satu ini rasanya bakalan beda banget dibandingin sama unit-unit keluaran Deadset PCP yang sebelum-sebelumnya ya, karena saya sendiri pun yang merasakan keren banget ini unit ya. Nah, ini unit pesanan atas nama Bang Jainal ya, Bang Jainal Abidin, dan di sini tertera bahwa ada speknya ya. Ini saya tutupi dokumen data si konsumennya ya, karena ada data KTP dan lain-lain. Ini saya mau menyebutkan spesifikasi dari unitnya. Pertama itu dari panjang laras, kita pakai laras yang panjangnya itu 50 cm teman-teman. Jadi untuk perbandingan, kalau misalkan dibandingkan dengan AWM Remington, ini 20 cm lebih pendek ya. Dan untuk bahannya tentu kita pakai bahan laras yang baja teman-teman. OD-nya OD 9, alur 12, dan kaliber ya tentu ini 4,5 mm. Kaliber yang dilegalkan untuk semua kalangan masyarakat di Indonesia ya. Kapasitas maksimal ini 3000 PSI, tapi aman di 2700 ya. Dan juga model ini model modifikasi Steyr AUG. Nah teman-teman, siapa sih yang nggak tahu AUG? Ini kita akan tampilkan versi PCP-nya nih. Popornya popor kayu. Akurasinya ini karena dia memiliki panjang 50 cm, dia ideal akurasinya 40-60 meter. Tapi untuk jangkauannya ya, itu sebetulnya bisa sampai di angka 100 meter ya. Tapi itu tergantung skill juga ya, skill menembak teman-teman. Grendelnya ini bisa magazin dan juga single shot sistem tembaknya maksudnya ini ya. Unit pesanan atas nama Bang Jainal Abidin. Oke, ini STKS ya, Bang Jainal Abidin. STKS ini tertera secara sah diberikan kepada Bang Jainal Abidin. Ada cap-capnya dari kami dan juga tanda tangan komisaris. Pokoknya ini surat legal, surat tanda kepemilikan senapan agen. Oke, dan langsung aja saya akan tampilkan. Ini dia modelannya. Iya, PCP modelan Steyr AUG. Keren nih teman-teman, yang dulu punya masa kecil suka main tembak-tembakan modelan kayak gini, sekarang bisa punya menyerupai pada aslinya teman-teman ya. Tuh keren banget. Ini bobotnya enteng ya, bobotnya enteng. Ini kisaran 2 kilo sampai 3 kilo kecil ya. Nih enteng banget. Ini udah sama perdam, sudah sama grip, sudah dengan teleskopnya, variasi magazin bawah teman-teman. Sistem tembaknya udah bisa magazin, jadi nggak perlu isi ketika udah tembak isi satu nggak perlu, udah bisa magazinnya. Dan ini bukan semi auto ya teman-teman, karena kami itu penganut kualitas akurasi tembakan. Jadi sebetulnya sah-sah aja bagi pengguna semi otomatis yang pengen mengejar sensasi tembakan otomatis seperti senapan serbu pada aslinya yang tutut gitu. Itu nggak masalah. Cuman bagi kami akurasinya tentu akan lebih bagus, lebih mengejar ke
unit yang modelannya itu single shot ataupun magazine. Makanya kita pakai di sini yang magazine aja, tidak yang semi otomatis. Walaupun modelan seperti ini biasanya ya pada aslinya itu menggunakan yang sistem otomatis, tapi kita nggak pakai itu karena untuk mengejar fungsinya juga. Karena ini enak banget buat teman-teman berdealer yang hobi menembak misalkan buruan kecil sampai sedang. Ini enak dibawa kemana-mana, mau dibawa ke kebun juga nggak bikin pegel, enak tinggal begini tuh ya, enak banget. Seperti yang tadi saya katakan, itu bobotnya sangat ringan sekali dan juga memiliki tampilan yang sangat luar biasa ya. Tadi ada orang tukang kebetulan pasang pintu di tempat kami, itu ketika melihat senapan ini dia bilang, itu beneran bang, katanya. Enggak, saya bilang ini senapan angin PCP ya, yang dimana ini dari speknya udah sesuai standarisasi, kalibernya itu 4,5 mm, cuman memang tampilannya gitu ya bikin orang bertanya-tanya begitu, ini beneran senapan PCP atau bukan ya. Padahal ini kalau misalkan kita tes gitu ya, nanti di episode selanjutnya kita akan buatkan episode khusus spesial untuk tes akurasi seperti apa. Nanti kita buatkan konsep yang berbeda, kita sekalian tes bagaimana kemampuan akurasi tembakan dari senapan angin yang modelan satu ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, nanti akan ada angle-angle close up-nya, diperlihatkan secara detail bagaimana tampilan modelan Steyr AUG ini lebih dekatnya ya. Dan untuk persoalan harga, ini spesial saya buka di sini ya, karena ini keluaran terbaru teman-teman, dan tentunya untuk membuat senapan yang premium seperti ini, kita tidak bisa kasih proses yang terlalu cepat ya teman-teman. Jadi nggak bisa diburu-buru ya proses indiannya itu. Kalau mau penasaran, kalau mau pesan unit seperti ini, itu berapa lama, langsung aja dihubungi ke admin sales kami, karena takutnya nanti list antriannya makin banyak, nanti sobat makin lama lagi nunggunya. Makanya langsung di booking aja. Kalau mau unit modelan seperti ini, nggak perlu ragu, silahkan masuk antrian, dijamin. Udah punya unit yang satu ini, kalau misalkan orang-orang yang senang berburu hobi small sampai medium game tidak bakalan nyesel ya. Karena saya sendiri pun ya, walaupun senapan DZ PCP itu kebanyakan menampilkan unit-unit khusus untuk big game, tapi keseringan saya untuk berburu itu tetap small sampai medium ya. Buruan-buruannya nggak besar-besar, tapi yang kecil sampai ke sedang. Nah, jadi saya tahu kebutuhan seperti apa ya yang diinginkan oleh para pengguna senapan angin PCP. Tentunya bobotnya ringan, dudukannya enak, jadi mobilitas tingginya juga cepat gitu ya, tinggi dan responsif dan gak ribet teman-teman ya. Karena itulah dari pengalaman kami para pengguna senapan PCP di sini ya, sekaligus praktisi. Jadi kita membuat unit itu sesuai dengan keinginan yang relate dengan si customer ya. Dan menurut saya unit yang satu ini pasti akan saya jadikan langganan dan juga unit pribadi untuk berburu kebutuhan hobi saya ya, Steyr AUG. Nah oke, itu sekilas lah ya cerita di balik Steyr AUG ini. Dan sekarang saya mau praktekkan aksesoris tambahan yang ada di Steyr AUG ini ya, yaitu adalah bagian perdamnya. Perdamnya kita tetap di sini pakai Titanium X8 dan juga ada covernya di bagian sini. Yang mau saya praktekkan adalah bagaimana cara pemasangan. Karena di sini saya sudah menyiapkan ada 3 ukuran peredam yang berbeda ya. Kalau yang ini dia peredamnya ukuran berapa ini ya, kita coba lihat. Panjang 15, OD 28 ya. Ini panjangnya 15 cm, OD-nya 28. Sekarang kita mau coba bagaimana tampilan Steyr AUG ini kalau misalkan pertama tanpa peredam 50 cm, pendek banget ya, tapi ini larasnya dari sini nih.
laras itu dia dari sini sampai depan sini itu 50 cm ya, bahannya baja. Dan ini untuk chamber ya, pemasangan magazin dan juga single shoot. Dan ini couplernya ada di bagian sini, dan manometer tentu di bagian depan tabung di sini ya. Sedikit tertutup dengan grip bagian depan sini yang adjustable, tapi bisa diintip-intip kok, masih bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini tampilan ketika tidak memakai peredam. Tadi panjangnya 15, sekarang kita coba ukuran yang lain. Di sini saya ada ukuran yang lebih panjang. Nih ya. Dan ini panjangnya 30 cm. OD-nya 28 ya. Sekarang kita langsung pasangkan. Nah, teman-teman, kira-kira tampilannya kalau modelan AUX seperti ini, dia bagusnya ditambahkan variasi peredam ukuran berapa nih? Kalau ini yang panjang, lebih panjang dibandingkan yang tadi. Tapi kalau soal kualitas gimana Bang? Pengalaman saya sih nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan ya, mau peredamnya panjang ataupun tidak. Oke, nah ini dia. Kelihatan kamera terpotong nggak? Kelihatan ya? Jelas. Tuh ya. Ini tampilannya kalau misalkan pakai peredam yang panjangnya 30 cm. Ada gripnya, enak, adjustable. Oke, nah ini tampilan yang panjang peredamnya 30 cm. Dan kita akan lanjut lagi dengan peredam ukuran yang lain, tapi sepertinya kita akan pindah spot terlebih dahulu ya. Karena di luar sini sudah mulai turun hujan di Bogor ya. Jadi mohon dimaklumi aja, sekarang kita langsung cut dulu, kita pindah spot. Oke, kita lanjut ke ukuran peredam selanjutnya. Ya teman-teman, semoga suaranya masih terdengar jelas ya, karena di samping saya ini juga masih hujannya besar ya. Jadi kita tetap lanjut, kita tadi geser sedikit ke tempat biasa kita review tes akurasi senapan ya. Nah jadi itu tadi kita sampai mana tadi? Sampai pengecekan peredam ini ya. Peredam Phantom X8 dengan panjang 30 cm. Tuh seperti ini. Paling nanti kalau misalkan, pasti teman-teman nggak mungkin hanya ingin sekedar tahu dari hasil cerita, hasil dari ngomong, review doang ya, tapi juga mau melihat bagaimana hasil tesnya. Nah makanya sabar dulu ya, untuk review senapan ini masih banyak nanti ya jenis-jenisnya. Sekarang kita review dulu speknya, baru setelah itu nanti akan kita konsepkan bagaimana kemampuan dan juga kualitas dari senapan itu sendiri. Tapi kebanyakan ada juga nih ya teman-teman, orang yang nggak perlu, pokoknya percaya akurasinya ini nggak mungkin produk ini rilis tanpa diperhatikan akurasinya. Saya hanya butuh senapan PCP ini misalkan ya, hanya sekedar untuk koleksi dan juga seneng-senengan aja gitu ya, dipajang di rumah ya. Karena tampilan yang satu ini, karena biasanya orang-orang yang seneng koleksi juga demen gitu ya, jadi jarang dipakai, jadi nggak perlu pembuktian lebih detail terkait kualitas tembakan, yang penting model gitu, ngejar model. Tapi tentu itu akan tetap kita lakukan ya, bagaimana nanti pengetesan tembakannya ya. Tapi teman-teman yang hobi koleksi juga, pokoknya ini nggak perlu diragukan ya, pokoknya dijamin mantep banget. Sekarang kita akan coba buka lagi, dan saya masih ada dua jenis lagi peredam yang memiliki OD lebih besar ya. Nah kalau OD-nya lebih besar, baru itu akan mempengaruhi keredaman suara dari unit ya. Ini dia tuh. Ini ada slot tipnya, saya buka dulu ya karena sedikit mengganggu tampilan. Slot tip ini sebetulnya tulisan ini tuh stok berapa, ukurannya apa, catatan slot tip kertas ini. Kita buka dulu. Ini panjangnya 25 dengan OD 38. OD 38 nih. Kalau yang tadi kan masih OD yang 20-an. Kalau ini OD-nya 38, panjangnya 25. Kita pasang. Wih, kalau ini modelannya gimana nih? Baru tampil lebih beda. Tuh. Pasang sampai full drat. Sip. Begini tampilannya. Gimana? Jadi dia OD-nya lebih besar ya, diameter si peredamnya, tampilannya jadi larasnya itu bagian ke depan agak bulky, agak gemuk. Tapi ini memberikan kesan yang lebih gagah juga ya teman-teman. Menurut saya kalau seandainya
teman-teman mau pakai peredam yang OD lebih besar, ini panjangnya cukup ideal menurut saya ya. Ini udah paling cocok ya. Karena ini kita ada contoh satu lagi, OD-nya juga sama, ini OD 38 tapi panjangnya 30. Kalau ini kan panjangnya 25. Kalau 30 dia lebih panjang lagi. Tapi menurut saya dengan modelan senapan PCP yang seperti ini kan udah didesain seminimalis mungkin begitu ya. Jadi nggak perlu ditambahkan aksesoris-aksesoris yang bisa justru yang niatnya mau menambahkan fungsi malah jadi bikin ribet ya. Seperti yang satu ini sebetulnya sah-sah aja ya kalau untuk model. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk pemakaian, menurut saya justru ini akan menjadi dilema ya menurut saya, karena terkadang ini akan bisa mengganggu pergerakan yang terbatas kalau misalkan terlalu panjang. Nah, jadi kalau menurut saya pakai OD yang lebih besar dan jangan terlalu panjang. Itu jadi kemampuan fungsi untuk meredamnya sudah tercukupi, tapi juga tidak merusak fungsinya untuk fast response ya, respon cepat. Nah, seperti ini. Ini tampilannya ya. Mau dicoba juga, kita coba ya. Sekarang yang OD-nya sama, OD 38, tapi panjangnya 30. Oke, kita buka dulu. Sebentar, kita cek. Ini benar OD 38 ya? Oke, benar. Ini dia. Nah, kalau ini panjangnya 30. Kalau senapan-senapan PCP yang biasa dipakai untuk small medium itu kan ada jenis bullpup ya teman-teman, jenis bullpup. Ya, ini juga hampir semodelan lah, hampir sejenisnya. Tapi ini kan tampilannya dia lebih terlihat modern ya. Tuh. Menurut saya ini kalau pakai yang panjang 30 terlalu panjang peredamnya, teman-teman. Yang tadi lebih ideal, yang paling ideal menurut saya ya. Oke ya, dari keempat peredam tadi kira-kira sobat pilih ukuran yang mana? Ukuran yang mini ya, panjang 15 OD 28. Yang tadi paling pertama kita tampilkan, atau yang OD 28 panjangnya 30, atau yang OD 38 panjang 25, atau yang OD 38 panjang 30 ya. Coba kita tanya kameramen ya. Kameramen, Aris kira-kira lebih bagusan pakai ukuran yang mana tadi? Dari antara keempat peredam ini. Pas dipakai itu lebih cocoknya kira-kira pakai yang mana? 1, 2, 3, 4, yang mana? Yang ketiga ya, tuh. Kameramen pilih yang ini ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ukuran ini yang paling ideal ya teman-teman. Dengan OD 38, panjangnya 25. Tapi itu preferensi orang masing-masing berbeda ya, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini pendapat dari saya pribadi, jadi menurut saya ini tampilan yang paling maksimalnya. Mantap ya, ada grip. Wah, ini udah enak banget ya. Udah saya langsung kebelet jadi pengen berburu nih guys ya. Karena biasanya gitu, yang orang seneng hobi ya, kalau udah punya barang bagus, barang baru, itu langsung pengen gatel gitu, pengen langsung nyoba unitnya, langsung praktek gitu, mencoba unitnya secara langsung. Hobi apapun ya, mau senapan angin gitu, misalkan juga ada badminton, punya raket baru, raketnya pengen buru-buru dipakai. Pengen punya misalkan sepatu baru, pengen buru-buru main bola, pengen dicoba sepatunya. Sama ini juga, unit-unit baru, tampilannya keren gini, pengen buru-buru dicoba ya. Makanya nanti Pak, kita jadwalkan. Jadi teman-teman pantengin terus Deadshot PCP, bagaimana nanti akan kita tampilkan langsung praktek ya kualitas fast shoot dari senapan Steyr AUG ini ya. Nanti kita akan coba beberapa konsep yang berbeda, makanya itu langsung aja ya pantengin terus Deadshot PCP, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar teman-teman tahu kapan kita update, kapan kita upload, jangan sampai ketinggalan ya. Dan saya yakin ini bakal ramai banget, akan bikin viral kembali ya. Setelah kemarin unit AWM E2 class, ini mungkin akan jadi salah satu unit populer lagi di kelas unit small sampai medium game ya. Sekian review spesifikasi dari saya ya, modifikasi unit Steyr AUG versi Deadshot PCP. Terima kasih, pantengin terus video selanjutnya, jangan kemana-mana, nanti tontonin, jangan kemana-mana, tetap di Deadshot PCP ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Deadshot PCP.